Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Mudah-mudahan semuanya ini dalam keadaan sehat terus menerus dan rezekinya mengalir deras. Amin. Pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket sama kalian semuanya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas, kalian pernah dengar hantu yang bernama Kuyang? Makhluk misterius yang bernama Kuyang ini diyakini keberadaannya oleh masyarakat Kalimantan. Mereka ini percaya adanya Kuyang. Menurut kabar masyarakat, Kuyang ini berbentuk kepala dan jeroan kerongkongan beserta isi-isi yang ada di dalam perut keluar. Nah, kemunculan Kuyang ini disertai cahaya api yang berwarna merah. Kuyang sendiri dipercaya ini jelmaan manusia yang sedang melakoni ilmu hitam, bahkan lelakon pesugihan. Kuyang sendiri ini dia mencari mangsanya, bayi yang baru lahir dan seorang ibu yang baru melahirkan. Nah, berikut ini ada sebuah cerita pengalaman seseorang dari subscriber mengirimkan cerita. Kalian wajib nyimak. Ini berhubungan dengan Kuyang. Dan cerita ini akan dibawakan oleh sahabat saya, Mas Lutfi. Mari kita simak dan mendengarkan Raudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi, di channel Raudio. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman hidup yang berkaitan dengan Kuyang. Ada seorang anak yang ingin balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya, sang anak berhasil membunuh pelaku pembunuh kedua orang tuanya. Akan tetapi, ternyata dia salah sasaran. Dan karena dihantui oleh rasa bersalahnya, dia memilih untuk bunuh diri. Jadi sebenarnya, siapakah dalam pembunuh kedua orang tuanya? Cerita dimulai di era tahun 90-an. Semua nama tokoh di sini telah disamarkan demi keamanan bersama. Saat itu ada sepasang suami istri, Pak Maman dan Bu Sulastri, sedang tertidur lelap di dalam kamarnya. Pada saat tengah malam, saat mereka berdua sedang tertidur pulas, tiba-tiba ada sesosok makhluk berkepala api yang menyerang Bu Sulastri. Pak Maman pun lari keluar rumah untuk mencari bantuan kepada para warga. Ketika Pak Maman berhasil meminta tolong, ternyata Bu Sulastri sudah meninggal dengan keadaan setengah badannya terpotong dari perut sampai kaki dengan usus terburai. Pak Maman pun histeris. Dia sangat sedih melihat istrinya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Mayat Bu Sulastri pun kemudian dievakuasi oleh Pak Maman dengan bantuan para warga. Setelah mayat Bu Sulastri dievakuasi, Pak Maman segera memberitahu anaknya, Bella, yang saat itu sedang berumur 20 tahunan. Setelah mendapatkan kabar dari bapaknya, Bella pun bergegas datang dan segera meratapi kematian ibunya yang meninggal dengan cara yang sangat tragis. Ada apakah sebenarnya? Cerita pun flashback ke era 70-an. Terlihat ada satu keluarga, Bu Sulastri, 23 tahun, dan Pak Teguh, 25 tahun. Mereka sedang berbahagia karena Bu Sulastri sudah hamil 1 bulan. Pak Teguh bekerja di salah satu perkebunan sawit milik juragan Maman. Pagi hari seperti biasanya, Pak Teguh beraktivitas di kebun sawit milik Pak Maman. Saat sedang beraktivitas, tiba-tiba ada salah satu pekerja yang berteriak karena telah menemukan mayat di perkebunan milik Pak Maman. Kondisi mayat ditemukan dengan keadaan yang sangat tragis. Setengah badannya terpotong dari perut hingga ujung kakinya. Para pekerja pun seketika langsung berkumpul. Dan tak lama, beberapa warga penduduk setempat pun segera berkumpul untuk mengevakuasi sang mayat tersebut. Setelah kejadian itu, semua warga menjadi panik dan muncul ketakutan yang luar biasa, disusul dengan isu tentang pesugihan Kuyang berkepala api. Kejadian itu sudah banyak memakan korban, dan semua mayat yang ditemukan itu pasti ditemukan di kebun sawit milik Pak Maman. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, anak dari Pak Teguh dan Bu Sulastri pun lahir dan diberi nama Bella. Di sisi lain, di balik kelahiran anaknya Bu Sulastri dan Pak Teguh, ternyata semakin banyak korban yang ditemukan meninggal di kebun sawit milik Pak Maman. Pada suatu malam,
Bella, anak dari Pak Teguh dan Bu Sulastri itu terlihat sangat rewel, menangis terus-menerus tiada henti. Kedua orang tuanya pun seketika menjadi panik. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara geraman yang sangat menakutkan di belakang rumah mereka. Pak Teguh pun memberanikan diri untuk mengecek ke belakang rumah. Ketika sesampainya di belakang rumah, Pak Teguh melihat ada sesosok makhluk berambut api yang sedang memakan ari-ari anaknya yang dikubur di belakang rumah mereka. Pak Teguh pun ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah. Malam itu Pak Teguh begadang demi menjaga anak dan istrinya. Singkat cerita, pada pagi harinya, saat Pak Teguh sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba ada tamu yang datang. Ternyata tamu yang datang itu adalah Pak Bejo. Pak Bejo adalah seorang juragan, pengusaha pemilik perkebunan sawit. Dan bisa dikatakan, Pak Bejo adalah pesaing dari Pak Maman, bos dari Pak Teguh. Dan ternyata, kedatangan Pak Bejo ke rumah Pak Teguh adalah bahwa Pak Bejo ingin mengajak Pak Teguh untuk berpindah kerja di perkebunan sawit miliknya. Pak Bejo pun membujuk Pak Teguh agar mau pindah di tempatnya. Karena Pak Bejo beralibi jika Pak Maman, bosnya Pak Teguh, itu sudah melakoni suatu pesugihan. Dan bisa dipastikan nantinya Pak Teguh juga bisa dijadikan korban, dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Maman. Seperti banyak ditemukannya mayat-mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah menyampaikan maksudnya, kemudian Pak Bejo pun pamit pulang. Singkat cerita, setelah itu Pak Teguh pun seperti biasanya pergi ke kebun. Dan di kebun sawit ternyata sudah ada Pak Maman. Pak Teguh pun mulai merekap sawit-sawit yang mau dikirim. Sesaat kemudian ada mobil dan truk yang datang untuk membawa sawit-sawit mereka. Dari dalam mobil turunlah seorang laki-laki. Kita sebut saja namanya Arya. Arya adalah seorang tengkulak kelapa sawit. Sambil menunggu sawit-sawit diangkat ke atas truk, Pak Maman, Pak Teguh, dan Arya, mereka bertiga mengobrol. Tapi anehnya, ketika Mas Arya menyinggung tentang desas-desus korban mayat yang dibunuh oleh makhluk yang mungkin dicurigai sebagai kuyang berkepala api, tiba-tiba Pak Maman justru malah segera pamit pulang. Ada apakah sebenarnya? Ketika semua sawit sudah diangkat ke atas truk, Mas Arya pun pamit. Singkat cerita, berjalannya waktu 15 tahun kemudian, Bella, anak dari Pak Teguh dan Bu Sulastri pun tumbuh menjadi dewasa. Setelah beranjak dewasa, Bella pun akhirnya mulai tahu tentang teror kuyang berkepala api yang semakin banyak memakan korban. Pada suatu waktu, saat keluarga Pak Teguh sedang mengobrol santai di teras rumah, tiba-tiba Pak Bejo datang kembali. Dan seperti biasanya, Pak Bejo pun membujuk Pak Teguh agar mau pindah bekerja di tempatnya. Dan lagi-lagi, Pak Bejo pun punya alasan yang kuat. Dengan alasan Pak Maman sudah melakoni pesugihan kuyang dan bisa-bisa Pak Teguh akan menjadi korban selanjutnya. Setelah Pak Bejo pergi, Bella pun ngomong sama bapaknya, gak mungkin kalau Pak Maman itu melakoni pesugihan, karena Pak Maman sangat baik sama semua orang, termasuk dengan keluarga mereka. Singkat cerita, pada sore hari saat Bella dan ibunya sedang duduk menunggu bapaknya pulang, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Setelah itu Bu Sulastri pun menyuruh Bella untuk menyusul bapaknya. Bella pun bergegas menuju ke gudang di tempat Pak Teguh bekerja. Sesampainya di gudang, Bella berkali-kali memanggil nama bapaknya, namun tak kunjung ada suara sautan dari bapaknya. Bella pun terus mencari ke setiap sudut gudang. Bella mencari di setiap ruangan sambil memanggil-manggil nama bapaknya. Namun tetap saja, tak kunjung ada suara sautan dari bapaknya. Hingga pada akhirnya, Bella pun terhenti ketika Bella sudah sampai di sudut belakang gudang. Bukan suara bapaknya yang menyaut, akan tetapi Bella mencium bau amis anyir yang sangat jelas di hidungnya. Tak hanya itu, Bella juga melihat ceceran darah. Dan setelah ditelusuri, Bella menemukan Pak Teguh, bapaknya, sudah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan, sama dengan mayat-mayat yang ditemukan sebelumnya. Bella pun berteriak histeris. Bella keluar dari gudang untuk mencari bantuan. Di depan gudang, tak sengaja Bella bertemu dengan Pak Bejo. Namun bukannya menolong Bella, Pak Bejo justru malah pergi begitu saja meninggalkan Bella. Bella pun lari keluar, berteriak, hingga akhirnya warga pun datang. Warga berbondong-bondong datang, termasuk Pak Maman, dan segera menolong Bella untuk mengevakuasi mayat Pak Teguh dari gudang. Semua kaget, semua tercengang, dan semua pun menjadi tambah ketakutan. Singkat cerita, jenazah Pak Teguh pun dimakamkan. Dan setelah pemakaman bapaknya, Bella berubah. Bella menjadi sosok pendiam. Berbeda dengan dulunya, Bella adalah seorang yang sangat periang. Pak Maman pun menenangkan Bella dan Bu Sulastri. Tak hanya itu, Pak Maman pun memberi santunan, bahkan menawarkan agar Bella mau tinggal di rumahnya. 3 hari berselang setelah kematian Pak Teguh,
lagi-lagi Pak Bejo datang ke rumahnya Pak Teguh. Pak Bejo disambut oleh Bu Sulastri. Di sisi lain, dengan kedatangan Pak Bejo, Bella hanya duduk terdiam di depan rumahnya. Di dalam rumah, Pak Bejo dan Bu Sulastri sedang membahas tentang kematian almarhum Pak Teguh. Pak Bejo dan Bu Sulastri yakin kalau pelakunya adalah Pak Maman. Seketika, Bella yang mendengar perbincangan itu, Bella segera masuk ke dalam rumah. Bella marah dan gak terima. Bella langsung marah-marah kepada Pak Bejo. Dan Bella pun justru menuduh bahwa Pak Bejo adalah pelakunya. Seketika, Bu Sulastri pun langsung melerai mereka. Dan Pak Bejo pun pamit pulang. Setelah Pak Bejo pulang, Bu Sulastri menasihati Bella. Akan tetapi, Bella justru malah tambah marah. Bella marah karena pada saat Bella menemukan mayat bapaknya, saat Bella meminta tolong dan tak sengaja bertemu dengan Pak Bejo, Pak Bejo justru malah pergi meninggalkan Bella begitu saja. Padahal saat itu Bella sedih dan ketakutan karena telah menemukan bapaknya telah mati secara mengenaskan. Singkat cerita, 5 tahun berselang, akhirnya Pak Maman justru malah menikahi Bu Sulastri. Bu Sulastri pun mau dinikahi oleh Pak Maman. Dan sang anak, si Bella, juga merestui pernikahan Bu Sulastri dengan Pak Maman. Setelah pernikahan itu, mereka pun hidup bahagia. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Karena setelah 3 bulan kemudian, lagi-lagi teror itu kembali muncul. Dan kali ini, Bu Sulastri lah yang menjadi korbannya. Bu Sulastri ditemukan meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Itulah flashback awal mula Bu Lastri akhirnya menikah dengan Pak Maman. Flashback pun selesai. Cerita kembali ke awal. Setelah kematian Bu Sulastri, hidup Bella semakin kacau. Bella menjadi stres dan depresi karena kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dan sampai saat itu, Bella tidak tahu siapakah pelakunya yang telah tega membunuh kedua orang tuanya. Berjalannya waktu, Bella akhirnya memutuskan untuk mencari dukun supaya bisa membalas dendam atas kematian orang tuanya. Singkat cerita, akhirnya Bella pun berhasil menemukan seorang dukun, sebut saja Mbah Keling. Bella menyampaikan dan menceritakan semuanya, asal-usul kenapa kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang tragis. Setelah mendengarkan cerita dari Bella, Mbah Keling pun langsung segera masuk ke dalam ruangannya. Mbah Keling melakukan ritual, dan tak lama kemudian, Mbah Keling pun kembali keluar menemui Bella. Mbah Keling mengatakan bahwa dia tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuh kedua orang tua Bella. Akan tetapi, di sini Mbah Keling mengajukan beberapa persyaratan. Yang pertama, Mbah Keling meminta bayaran dan upah yang sangat mahal. Yang kedua, jika Bella ingin tahu siapa sebenarnya pelakunya dan Bella ingin membalas dendam kepada pelakunya, Mbah Keling meminta syarat agar Bella mau diajak berhubungan badan dengan Mbah Keling. Awalnya Bella menolak syarat yang kedua dari Mbah Keling. Akan tetapi, pikiran dan hati Bella sudah diselimuti oleh awan hitam. Hingga pada akhirnya, Bella pun menyanggupi semua persyaratan. Hingga pada akhirnya, Bella pun menyanggupi semua persyaratan dari Mbah Keling. Tak lama kemudian, Bella pun diajak masuk ke dalam kamar Mbah Keling. Dan pada malam itu, Bella kehilangan keperawanannya. Keperawanan Bella hilang oleh Mbah Keling, sang dukun ilmu hitam. Setelah hubungan badan selesai, Mbah Keling pun memberitahu siapa sebenarnya pelaku pesugihan yang telah menumbalkan dan menghabisi nyawa kedua orang tua Bella. Dan ternyata pelakunya adalah Pak Maman yang sekarang menjadi ayah tiri Bella. Bella geram, Bella marah, Bella tak menyangka jika selama ini dari kecil yang sudah Bella anggap sebagai sosok orang yang baik hati, ternyata tak lebih dari seorang yang keji, pelaku lelakon pesugihan yang telah membunuh kedua orang tuanya. Bella marah. Bella menyampaikan kepada Mbah Keling agar Pak Maman dihukum dengan cara yang sangat mengenaskan pula. Akan tetapi tak hanya itu. Untuk melancarkan aksi balas dendam Bella, Mbah Keling memberikan satu syarat lagi, yaitu Bella harus mau menikah dengan Pak Maman demi kelancaran aksi balas dendamnya. Tanpa pikir panjang, karena sudah kepalang tanggung, akhirnya Bella pun menyanggupinya. Bella pun mulai merencanakan aksinya untuk bisa membujuk agar Pak Maman mau diajak menikah dengannya. Singkat cerita, berjalannya waktu, akhirnya Pak Maman pun jatuh cinta kepada Bella. Hingga pada akhirnya, Bella pun berhasil mengajak Pak Maman untuk menikahinya. Singkat cerita, pada akhirnya Pak Maman pun menikah dengan Bella. Setelah pernikahan Pak Maman dan Bella, Pak Bejo mendatangi Bella. Pak Bejo heran, kenapa Bella mau menikahi ayah tirinya tersebut? Yang jelas-jelas, Pak Maman adalah saingan dari Pak Bejo. Bella pun mengatakan bahwa niat dari Bella untuk menikahi Pak Maman
adalah untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Pak Bejo kaget, balas dendam apa yang kamu maksud? Bella pun kembali menjawab, jika Bella sudah tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuh kedua orang tuanya. Dialah Pak Maman. Bella menceritakan, jika Bella telah menemukan seorang dukun, Bella sudah mengetahui siapa pelaku pembunuh orang tuanya. Dan sang dukun tersebut memberi persyaratan demi melancarkan aksi balas dendamnya. Maka Bella harus menikahi Pak Maman. Mendengar semua cerita dan pernyataan dari Bella, Pak Bejo masih penasaran dan Pak Bejo pun curiga. Karena ternyata dengan berjalannya waktu, mungkin saja pelakunya ternyata bukan Pak Maman. Seiring berjalannya waktu, Pak Bejo yakin bahwa ternyata pelaku pesugihan yang telah meneror kawasan tersebut ternyata bukanlah Pak Maman. Tapi pada saat itu, Pak Bejo belum tahu siapakah pelaku pesugihan yang sesungguhnya. Kembali kepada Bella dan Pak Maman. Setiap hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Kesedihan pun sudah tergantikan. Mereka pun bahagia, layaknya pasangan suami istri yang baru saja menikah. Akan tetapi, setelah berhubungan badan yang ke-7 kalinya, pada suatu malam, tiba-tiba Pak Maman berteriak histeris. Dan ternyata, kemaluan Pak Maman sudah membesar dan membusuk. Tetapi anehnya, ketika Pak Maman berteriak kesakitan, bukannya sedih dan prihatin, tetapi Bella justru malah tertawa. Dan Bella pun jujur kalau Bella adalah pelaku yang telah membuat kemaluan Maman menjadi membusuk. Bella pun mengatakan jika itu adalah upaya balas dendamnya atas kematian kedua orang tuanya. Dan tak lama setelah itu, kemaluan Pak Maman pun semakin membesar dan Pak Maman pun akhirnya meninggal. Setelah kematian Pak Maman, Bella pun akhirnya mengambil alih semua harta dan aset dari Pak Maman. Semuanya dipindah tangankan atas nama Bella. Dan setelah itu, semuanya dijual kepada Mas Arya, pengepul kelapa sawit. Singkat cerita, tak lama setelah Bella menjual semua aset milik Pak Maman, tiba-tiba Pak Bejo datang. Pak Bejo pun terlihat mengobrol dengan Bella. Akan tetapi, di saat obrolan itu, seketika Bella menjadi marah. Bella marah karena Pak Bejo berpesan kepada Bella, jika Bella tidak percaya dengan pernyataan dari Pak Bejo, maka nanti di malam Jumat Kliwon, silahkan Bella harus datang ke tempatnya Mbah Kelit. Nanti Bella akan tahu siapa sebenarnya pelaku dari semua ini. Singkat cerita, malam Jumat Kliwon pun tiba. Jadi ternyata obrolan pada saat itu, ternyata Mbah Bejo menyampaikan dan memberitahukan siapakah sebenarnya pelaku dari semua teror yang ada di tempat tersebut. Sebelum Bella menikahi Pak Maman, ternyata Pak Bejo sudah mengecek semua kebenaran tentang kabar tersebut. Dan ternyata ketika Pak Bejo sampai di tempatnya Mbah Keling, tanpa sengaja Pak Bejo mendengar sebuah percakapan antara Mbah Keling dengan seseorang. Dan ternyata orang itu adalah pelaku dari semua itu. Pelaku dari teror pesugihan goyang berkepala api. Pak Bejo pun semakin penasaran, hingga pada akhirnya Pak Bejo memberanikan dirinya untuk mengintip. Setelah berhasil mengintip, dan Pak Bejo sudah yakin bahwa yang melakukan percakapan dengan Mbah Keling pada saat itu adalah pelaku dari pesugihan itu. Sontak Pak Bejo pun kaget karena ternyata si pelaku itu adalah Mas Arya, juragan pengepul kelapa sawit. Singkat cerita, sambil menunggu kesempatan, akhirnya Pak Bejo pun memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini kepada Bella. Namun apa daya, Bella sudah terlanjur membunuh Pak Maman. Itulah alasan kenapa Bella saat itu menjadi marah. Singkat cerita, pada suatu malam hari, warga kembali dikejutkan dengan adanya korban lagi. Bella pun menjadi semakin bingung karena Bella sudah membunuh Pak Maman. Yang Bella yakini bahwa Pak Maman adalah pelaku dari semuanya ini. Bella bingung kenapa masih ada korban lagi. Hingga pada akhirnya Bella pun penasaran dengan ucapan dari Pak Bejo. Bella pun akhirnya berusaha menuruti ucapan dari Pak Bejo. Bella menunggu datangnya malam Jumat Kliwon. Pada saat malam Jumat Kliwon, Bella bergegas menuju ke tempatnya Mbah Keling. Dan ketika sampai di rumah dukun itu, Bella pun terkejut karena memang benar ucapan dari Pak Bejo bahwa pelaku pesugihan itu ternyata adalah Mas Arya, bukanlah Pak Maman. Bella pun bergegas pulang menemui Pak Bejo, dan Bella pun menceritakan dan mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Pak Maman. Dan di sini sebenarnya Pak Bejo sudah melarang agar Bella tidak membalas dendam. Akan tetapi Bella tetap kekeh hingga akhirnya Bella pun membalaskan dendamnya. Setelah itu Bella pun kembali mencari dukun yang lebih sakti, dukun yang lebih hebat, hingga akhirnya Bella berhasil membunuh Mbah Keling
dan semua keluarga Arya. Semuanya mati disantet oleh Bella. Dan setelah semua dendam itu terbalaskan, Bella pergi ke suatu tempat. Bella mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan cerita pun selesai. Itulah sebuah kisah pengalaman hidup seseorang yang berkaitan dengan misteri Kuyang. Akhirnya saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Raudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu barusan kita menyimak dan mendengarkan sebuah pengalaman yang disampaikan oleh Mas Lutfi, kiriman dari subscriber. Cerita mengenai apa itu Kuyang, kejadian-kejadian yang menimpanya. Nah, ini ada informasi penting. Ini dipercaya oleh masyarakat luas, khususnya daerah Kalimantan. Ini mengatakan cara untuk menghindari Kuyang. Ternyata mereka ada rahasia sendiri, ada resepnya sendiri untuk penangkalnya. Nah, inilah. Masyarakat mengatakan ini harus ada bawang merah dan bawang putih, disertai bulu lada yang ditaruh di bawah tempat tidur. Konon katanya, Kuyang tidak suka dengan benda-benda itu. Kuyang ini gak suka pantangan buat Kuyang untuk menyerang. Nah, yang saya dapatkan informasinya seperti itu. Nah, monggo buat teman-teman di rumah yang tahu lebih lanjut tentang Kuyang, monggo kalian bisa menambahkan di kolom komentar, atau ya kan kalian bisa langsung hubungi nomor saya untuk melengkapinya. Nanti di episode selanjutnya akan saya bawakan gitu. Nah, buat teman-teman ini yang punya cerita pengalaman misteri ya kan di tempat-tempat kalian yang tempat seram, angker atau apa, kalian juga pernah mengalaminya sendiri, kalian juga bisa mengirimkan cerita kalian. Ini nggak cuma di channel Rian Agus Widodo, kalian juga bisa mengirimkan di sini. Nih, di save nomor saya 085870433336. Tiganya 4 kali, saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian biar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Dengan begitu saya langsung bisa nge-save gitu. Mas, saya punya pengalaman, Mas. Di kantor saya ini ada seperti ini. Mas, saya punya pengalaman. Di rumah hantu ada kayak gini, Mas. Saya pengalaman, Mas. Rumah itu kosong, ini. Kalian bisa menceritakan. Karena ternyata di dunia ini banyak misteri-misteri yang belum terungkap. Nah, di channel Raudio ini kita bisa belajar bersama. Termasuk saya bisa ikut belajar bareng. Informasi kalian ini sangat penting sekali. Gitu ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya dan tim saya ini bercerita. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raudio ini banyak rezeki melimpah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Ini sehat selalu, panjang umur. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mas Lutfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudio.